Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu dosen, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul pada kesempatan ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Maraknya Kasus Pembunuhan di Masyarakat dan Faktor Penyebabnya. Tema ini saya angkat akhir-akhir ini tindak pidana pembunuhan semakin sering terjadi di tengah masyarakat. Kasus pembunuhan tidak hanya terjadi karena faktor kriminal semata, tetapi juga dipengaruhi oleh konflik pribadi, masalah ekonomi, serta lemahnya pengendalian emosi. Oleh karena itu, penting bagi kita memahami penyebabnya terjadi pembunuhan agar dapat mencegahnya sejak dini. Hadirin yang saya hormati, pembunuhan merupakan tindakan menghilangkan nyawa orang lain yang bertentangan dengan hukum dan norma kemanusiaan. Dalam hukum pidana Indonesia, pembunuhan termasuk tindak kejahatan berat karena menyangkut hak hidup seseorang. Saat ini, kasus pembunuhan masih sering terjadi di Indonesia. Berdasarkan data kriminalitas dan informasi dari kepolisian, kejahatan terhadap nyawa masih menjadi perhatian serius di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum dan pengendalian diri sebagian masyarakat masih rendah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan. Yang pertama, faktor konflik pribadi. Banyak kasus pembunuhan berawal dari pertengkaran, dendam, ataupun kesalahpahaman yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Emosi yang tidak terkendali sering membuat seseorang melakukan tindakan di luar batas. Kedua, faktor ekonomi. Kesulitan ekonomi terkadang mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal, termasuk pembunuhan. Misalnya, karena masalah utang, perebutan harta, ataupun tekanan hidup yang berat. Ketiga, lemahnya kontrol emosi dan pengaruh lingkungan. Saat ini banyak orang mudah terpancing emosi, terutama akibat pengaruh media sosial, pergaulan bebas, dan kurangnya pendidikan moral. Kekerasan akhirnya dianggap sebagai jalan penyelesaian masalah. Hadirin sekalian, menurut saya masalah ini tidak bisa dianggap sepele. Jika masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum dan kemampuan mengendalikan emosi, maka tindak kekerasan akan terus meningkat. Oleh karena itu, ada beberapa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pembunuhan. Pertama, meningkatkan pendidikan moral dan kesadaran hukum sejak dini, terutama pada generasi muda. Mahasiswa dan pelajar harus memahami bahwa setiap tindakan kriminal memiliki konsekuensi hukum yang berat. Kedua, menyelesaikan konflik secara damai dan tidak menggunakan kekerasan. Setiap masalah sebaiknya diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah. Ketiga, meningkatkan kepedulian sosial dalam masyarakat. Lingkungan yang baik dapat membantu mencegah seseorang melakukan tindakan kriminal. Selain itu, peran keluarga juga sangat penting dalam membentuk karakter dan pengendalian emosi seseorang. Hadirin yang saya hormati, dari penjelasan tersebut
dapat kita pahami bahwa maraknya kasus pembunuhan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti konflik pribadi, masalah ekonomi, dan lemahnya pengendalian emosi. Oleh sebab itu, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan yang aman, damai, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Saya berharap kita sebagai generasi muda dapat lebih bijak dalam menyelesaikan masalah dan tidak mudah terpengaruh oleh tindakan kekerasan. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata maupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.